kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Dua nelayan hilang saat mencari ikan di perairan Lakahia, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Selundupkan miras oplosan dan bermerek ke Merauke, seorang pria diringkus polisi. Pantai Hamadi satu-satunya pantai yang memiliki nilai sejarah dan berbeda, sehingga bisa menjadi destinasi favorit wisatawan. Sebanyak 34 calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan batal menunaikan ibadah haji untuk musim haji tahun 2025. Ada beberapa kendala yang membatalkan jemaah haji ini untuk berangkat menunaikan rukun Islam kelima. Antara lain tidak melunasi ongkos naik haji, sakit, serta nama bersangkutan tidak tercatat dalam daftar haji. Kasih Bimbingan Haji Kemenak Merauke mengatakan 34 calon jemaah haji tidak bisa digantikan sehingga yang berangkat hanya 107 orang. Yang sudah masuk pelunasan sekitar 33 dengan sudah masuk istitoa. Kemudian dia ketika dia pelunasan dan ternyata pada tanggal 25 yang terkapir untuk Merauke dari cadangan 33, maka yang terkapir 27. Pertama dalam fix jamaah di jatahnya itu 88. Dari 88 itu ternyata penyetoran terakhir, pelunasan terakhir adalah 88 itu, maka yang pelunasan itu 80. Nah setelah itu dia Merauke mendapat cadangan dari 55 dan yang pelunasan 33, dan ternyata dalam rilis terakhir ini adalah ternyata yang fixnya itu adalah 27. Saat ini 107 calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan sedang melakukan manasik haji yang dilaksanakan kantor Kementerian Agama Merauke. Calon jemaah haji dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada pertengahan bulan Mei. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dewan Pimpinan Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit membangun 22 dapur sehat bergizi di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Pembangunan dapur sehat bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA. Makanan yang akan disajikan dalam program ini dimasak langsung para orang tua di lingkungan masing-masing dan diawasi ketat Badan Gizi Nasional. Bahwa di Kota Jayapura, SKKP telah melonsing pembangunan 22 dapur sehat di Kota Jayapura. Saya berharap pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal, paling lambat 2 bulan. Dengan target pada bulan Juli tahun ajaran baru, kita sudah bisa memulai pemberian makanan bergizi pada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita. Harapan saya semoga pembangunan ini itu bisa menjadi satu peluang yang baik, kerjasama yang baik dengan semua mitra pengusaha yang ada di tingkat kabupaten, di tingkat Kota Jayapura ini, baik juga dengan perbankan, untuk bisa berkolaborasi, mendanai, mengerjakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dari Badan Gizi Nasional. Ketika itu selesai, maka dalam waktu 1 bulan pertama itu akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional pembayaran dari makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan dukungan SKKP yang mengkoordinir dari SPPG ini tentunya diharapkan bisa menjawab atau melaksanakan apa yang menjadi program dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk memberikan makanan gratis bagi anak sekolah, di mana anak sekolah itu menjadi
calon-calon pemimpin generasi penerus tanah Papua ini untuk diberikan makanan gizi gratis sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas yang akan menjadi para pemimpin-pemimpin ke depan. Pemerintah saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat program makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis di Kota Jayapura belum berjalan maksimal karena masih kekurangan dana. Dari belasan ribu siswa, baru sekitar 30% siswa yang menerima makan bergizi gratis, sementara sisanya akan menyusul sesuai dengan kondisi keuangan Badan Gizi Nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kondisi lapas kelas 2B Merauke saat ini sangat memprihatinkan. Selain overkapasitas atau kelebihan daya tampung, bangunan atau blok di dalam lapas sudah tak layak huni. Saat hujan turun, blok lapas malah sering banjir. Kalapas kelas 2B Merauke Abraham Benyamin Harjo meminta bantuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki lapas agar warga binaan bisa hidup dengan layak. Lapas Merauke kemarin tuh terendam air juga. Terendam air ditambah lagi dengan keterbatasan kamar-kamar. Maka itu saya memohon bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, coba untuk membantu kita melihat kondisi dalam lapas untuk kelayakan hidup dari warga binaan kemasyarakatan yang ada di Merauke ini. Karena mereka semua adalah masyarakat kabupaten dengan provinsi Papua Selatan ini. Jadi saya juga mohon untuk ada uluran tangan dari pemerintah daerah untuk melihat kita di dari pemasyarakatan. Berarti ini dikategorikan overkapasitas? Ya sudah overkapasitas karena kapasitas di dalam lapas Merauke itu hanya 300, dia mampu tampung 319. Sedangkan sudah 497, berarti sudah over. Saat ini lapas kelas 2B Merauke dihuni sebanyak 498 narapidana dan tahanan. Sementara daya tampung lapas hanya 300 orang. Tidak heran, banyak blok di lapas yang sudah tidak bisa lagi menampung warga binaan sehingga mereka harus berdesak-desakan di dalam kamar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.